Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Yuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah selamat datang teman-teman yang sudah hadir terlebih dahulu. Biasanya yang lain menyusul, mudah-mudahan segera menyusul. Insyaallah kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu materi ke-19. Materi ke-19 itu adalah terkait dengan membangun Madinah. Yaitu ketika Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, maka apa-apa saja yang dahulu yang disegerakan Rasulullah lakukan saat baru tiba di Madinah. Kemarin alhamdulillah sudah kita jelaskan ketika Rasulullah perjalanan baru sampai Madinah seperti apa, maka Rasulullah disambut dengan antusias, dengan takbir, dengan tahmid. Ada syair yang dikenal, tala'al badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Walaupun tidak semua ulama sepakat bahwa syair itu benar secara matan ataupun secara sanad, tetapi ya itu salah satu yang populer di masyarakat terkait dengan penyambutan Rasulullah SAW. Walaupun yang jelas masyarakat bertakbir dan bertahmid menyambut Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke perkampungan leluhurnya. Sudah kemarin sudah kita bahas, nama perkampungannya adalah perkampungan Bani An-Najjar. Jadi Rasulullah punya ayah Abdullah punya ayah Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Abdul Muttalib juga punya ibu namanya Salma. Salma ini dinikahi oleh Hashim di Yathrib sewaktu perjalanan dagang ke Syam. Nanti Hashimnya meninggal, Salmanya membesarkan, nanti dijemput oleh Al-Muttalib ke Makkah. Makanya kenapa Rasulullah masih keturunan Bani An-Najjar. Makanya kenapa Rasulullah mendahulukan kedatangannya ke perkampungan tersebut sebagai silaturahmi sesama keturunan Bani An-Najjar. Jadi memang ada pelajaran penting yang bisa kita ambil sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bahwa dalam Islam keturunan bukan segalanya, tetapi keturunan juga dipandang, diperhatikan dalam Islam, termasuk dalam hubungan keluarga. Keturunan itu bahkan dalam memilih calon pasangan, dalam memilih suami atau memilih istri, bahkan status keluarganya juga diperhatikan. Walaupun tentu yang paling utama adalah dirinya sendiri, akhlaknya, kesolehannya, ketakwaannya, dilihat dari dirinya sendiri, tetapi tentu orang baik dari keluarga yang baik jauh lebih didahulukan daripada dari keluarga yang tidak baik. Mengapa? Karena baik buruknya keluarga akan membekas pada diri seseorang, akan ada jejaknya baik disadari maupun tidak disadari dan sulit untuk dilepaskan. Itu dari sisi sifat ya, dari sisi sikap. Dari sisi keturunan juga silaturahmi adalah menghubungkan tali sesama rahim. Yang namanya rahim itu keturunan berdasarkan darah, berdasarkan pernikahan, berdasarkan kelahiran, berdasarkan ibu dan anak, dan seterusnya. Makanya kenapa
kalau punya saudara yang sesama ini ya, ada garis keturunan yang dekat, maka itu secara kebaikan layaknya didahulukan. Terus Rasulullah juga ini ya dan para sahabatnya bersepakat untuk mengubah panggilan kota Yathrib dengan nama Madinatul Rasulullah, Madinatul Nabi Al-Munawwarah, yang akhirnya kita populer disebut Madinah, dan itu juga digunakan dalam Quran. Allah menyebut Madinah tidak dengan Yathrib lagi, tetapi dengan Madinah saja. Mengapa? Karena Yathrib memiliki arti yang tidak baik. Artinya adalah, ya kalau di bahasa kita kan kurang lebih pencela, kurang lebih pembuat salah. Nah, dan dalam Islam, nama itu adalah sesuatu hal yang mulia. Nama itu sesuatu hal yang sangat diperhatikan. Rasulullah menentukan satu jalan, kalau jalan itu sama waktu hijrah, maka Rasulullah mencari nama-nama jalan yang baik. Kalau ada seseorang punya nama yang buruk seperti Abdul Ka'bah, namanya Hazan, namanya apa, diganti namanya. Jadi jangan sampai nama itu adalah mengandung makna arti yang buruk. Nanti kalau teman-teman belajar fikih pemberian nama itu adalah akan dibahas banyak hal. Karena ada kalanya nama yang baik Rasulullah juga ganti. Misalkan Rasulullah punya 2 istri yang namanya sama-sama baroh atau kebaikan. Rasulullah tidak ingin ketika Rasulullah keluar rumah, orang-orang menyebutnya Rasulullah telah keluar dari kebaikan. Makanya kenapa Rasulullah mengganti nama istrinya yang dari baroh ke nama yang lain. Di antaranya adalah Juwairiyah dan Zainab, yang mana di antara maknanya adalah tumbuhan yang wangi, pohon yang wangi, maka itu merupakan salah satu kemuliaan bagi istri Rasulullah, dipanggil sebagai pohon yang wangi. Kalau Aisyah juga kita sering dengar dipanggil Humairah. Jadi dalam nama juga harus diperhatikan bahwa dalam Islam nama itu harus yang baik-baik, tidak sekedar nama. Bahkan Rasulullah menentukan suatu kebijakan di antaranya karena nama, seperti waktu Rasulullah hijrah, Rasulullah mencari jalan yang namanya baik. Yathrib juga diganti jadi Madinatul Nabi Al-Munawwarah. Menunjukkan bahwa hati-hati dalam memberikan tempat suatu nama. Dan kalau namanya buruk, maka gantilah. Ketika Rasulullah tiba di perkampungan Bani An-Najjar, maka Rasulullah itu dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Diharapkan Rasulullah itu untuk berhenti di rumah-rumah mereka, untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Maka Rasulullah menolak bahwa Rasulullah harus membangun dulu Masjid Nabawi, dan untuk tinggal di rumah seseorang, menetap di rumah seseorang, Rasulullah tidak mau menentukannya karena dikhawatirkan nanti akan ada kecemburuan. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, unta yang ditunggangi Rasulullah diperintahkan untuk menentukan tempatnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka unta tersebut pun berjalan, dan orang-orang yang sempat mencegah Rasulullah, mencegah unta Rasulullah, maka diberitahu, minta memberikan jalan supaya unta Rasulullah diberi jalan untuk lewat dan menentukan kemauannya sendiri. Maka orang-orang pun dengan antusias mengikuti Rasulullah, mengikuti kemana langkah unta Rasulullah, dan akhirnya duduk di suatu lapang, tidak lama berdiri lagi, namun ternyata kembali lagi duduk di tempat yang sama. Maka diputuskanlah tempat tersebut sebagai tempat Masjid Nabawi akan dibangun. Ternyata tanah tersebut punya 2 orang yatim yang akhirnya awalnya mereka ingin menghibahkannya, mewakafkannya pada Rasul, namun Rasulullah tidak menerimanya. Akhirnya Rasulullah membelinya saja dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena memang dia yatim, mungkin karena memang Rasulullah ingin berjuang dengan hartanya sendiri, atau apapun alasannya, yang jelas tanahnya akhirnya dibeli, dan akhirnya dibangunlah Masjid Nabawi di tempat
tersebut. Nah, namun tentu saja kan Rasulullah harus bertempat tinggal selama Rasulullah membangun Masjid Nabawi bersama dengan umatnya. Nah, akhirnya ditanyalah di mana rumah orang yang terdekat di tempat ini. Maka Abu Ayyub pun, atau yang namanya aslinya adalah Khalid bin Zaid, menunjukkan bahwa itu ada rumahnya di dekat sini, pintunya paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibawalah pelana untanya, dibawa barang-barang Rasulullah, dibawa untanya oleh Abu Ayyub dengan maksud supaya Rasulullah tidak membatalkannya. Jadi diambil barang-barang Rasulullah segera dibawa ke rumah Abu Ayyub. Sehingga nantinya belakangan ada orang lain yang meminta Rasulullah tinggal di rumahnya, Rasulullah punya alasan yang kuat untuk menolaknya, dan Abu Ayyub pun merasa aman bahwa Rasulullah akan tetap tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Nah, sewaktu tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari, Rasulullah SAW mulanya ditempatkan di lantai yang pertama. Jadi Abu Ayyub tinggal di lantai yang kedua. Dengan permintaan Rasulullah tersebut supaya agar ketika banyak orang datang untuk menemui Rasulullah dengan berbagai kepentingan tentunya, maka Rasulullah dengan mudah menemui mereka. Namun Abu Ayyub sangat khawatir untuk membuat Rasulullah ternodai, sehingga Abu Ayyub di atas kesusahan. Abu Ayyub kalau berjalan lewat pinggir-pinggir dari rumahnya itu pun secara berjinjit pelan-pelan, takut ada debu yang bergetar dari lantai sehingga turun mengenai Rasulullah SAW. Sampai satu peristiwa ada bejana atau ada air yang tumpah, maka akhirnya Abu Ayyub pun memelas-melas pada Rasulullah supaya bertukar tempat Rasulullah di lantai 2 dengan berbagai macam alasan, permintaan yang keras dari Abu Ayyub, dengan diantara dalih yang cukup sebenarnya tidak diterima, bahwa wahyu itu datang dari langit sehingga Rasulullah jangan sampai terhalang oleh Abu Ayyub, sehingga wahyunya nanti lebih cepat sampai Rasulullah kalau Rasulullah ada di lantai yang kedua. Intinya Abu Ayyub mencari-cari alasan, namun akhirnya Rasulullah karena ya sebutlah ya menumpang di rumah Abu Ayyub, maka Rasulullah pun bertukar tempat dengan Abu Ayyub al-Ansari. Masjid Nabawi terus dibangun, diantaranya dengan berbondong-bondong dengan kaum muslimin membangun masjid tersebut, sehingga Masjid Nabawi pun bangunannya bisa tegak, diantaranya dengan tiang batang kurma, kemudian tanah yang dibuat seperti bata. Nah, jadi Masjid Nabawi itu tidak semegah sekarang, tentu dulu ukurannya kecil, kalau hujan masih bocor, dan kaum muslimin masih sholat menggunakan sepatu di tempat tersebut. Tentu sekarang banyak masjid tidak menggunakan sepatu lagi, walaupun Masjid Nabawi pada mulanya menggunakan sepatu ketika beribadah di dalamnya. Kemudian masjidnya pun masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi karena kiblat belum berpindah, nanti kiblat berpindah ketika Quran surat Al-Baqarah turun di juz 2 awal. Kalau teman-teman sudah menghafal juz 2, nanti akan ditemukan bahwa di situ ada perintah Allah untuk mengalihkan Ka'bah ke Masjidil Haram. Oh ya, Masjid Nabawi akhirnya saat jadi Masjid Nabawi itu cukup besar dibandingkan dengan rumah Rasulullah. Dan Masjid Nabawi itu cuman bentuknya lebih terbuka, tidak tertutup, sehingga orang bisa mudah melihat ke dalam Masjid Nabawi. Sedangkan Rasulullah yang rumahnya dibangun di sebelahnya lebih tertutup, karena tentu saja ada istrinya dan ada Rasulullah, sehingga lebih kecil tapi lebih tertutup. Itulah rumah istri Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah ada istrinya Saudah, ada istrinya yang lainnya. Makanya kenapa dalam Islam bagi suami yang ingin berpoligami, jika tentu saja mengikuti tuntunan Rasulullah, maka setiap istri punya rumahnya masing-masing. Oke, kemudian Rasulullah pun mempersaudarakan kaum muslimin. Jadi kita sudah belajari bahwa muhajirin dari Makkah itu berjalan ke Madinah meninggalkan semua hartanya, meninggalkan semua rumahnya. Ada yang
datang dari keadaan awalnya sangat kaya menjadi sangat miskin. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Awalnya dia kaya luar biasa, maka ia meninggalkan seluruh hartanya, datang ke Madinah dengan hanya tinggal pakaiannya saja, sehingga dia benar-benar miskin. Maka ada 90 orang dari Muhajirin dan Ansor, Rasulullah SAW mempersaudarakannya, tentu bukan bersaudara secara hukum saudara kandung, tetapi bersaudara dalam arti mereka saling menjaga, saling bertanggung jawab sesamanya. Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah mencocok-cocokannya dengan melihat dari yang paling mirip dari segalanya ya. Di antaranya kalau Abdurrahman bin Auf dulu di Mekah adalah orang yang sangat kaya, maka bersamakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah orang paling kaya di Madinah dari kalangan Ansor pada saat itu, sehingga dibersamakan supaya mudah-mudahan lebih nyambung saat berbicara, dan tentu saja Abdurrahman bin Auf tidak kesulitan dalam urusan harta karena biasanya kaya. Begitu pula nanti sahabat-sahabat Rasulullah dari Muhajirin dan Ansor nantinya dipersaudarakan, dilihat dari yang paling mirip. Dan mempersaudarakan saat ini itu adalah hal yang sangat luar biasa, sehingga setiap orang bertanggung jawab terhadap kewajibannya, jelas ya, siapa saudara dia, siapa yang harus ia tanggung jawabi, yang harus diperhatikan situasinya, yang harus ditolong, khususnya dalam kesulitan ketika mereka datang ke Madinah, tidak membawa apapun, tidak memiliki apapun, perlu tempat tinggal, perlu makanan, perlu pakaian. Maka dengan hal ini setiap orang lebih terjamin dibandingkan dengan tidak dipersaudarakan, gerombolan dengan gerombolan, ya tidak akan efektif persaudaraannya. Kemudian sudah saya sering jelaskan di grup bahwa kota Madinah itu adalah masyarakat petani yang punya kebun-kebun kurma yang luas. Namun masyarakat mereka buruk dalam perdagangan. Ya banyak alasannya, karena tidak bisa baca tulis, karena tidak biasa berpergian jauh, atau karena terpaku dengan ladang-ladang pertaniannya. Maka perdagangan banyak dikuasai oleh Yahudi, itu dengan perdagangan yang licik, dengan perdagangan riba, dengan hal-hal yang menyulitkan kaum muslimin, sehingga Rasulullah tidak ingin membangkitkan Islam. Maksudnya Rasulullah ingin membangkitkan Islam dengan memperbaiki perekonomiannya terlebih dahulu, memperbaiki perdagangannya terlebih dahulu, yaitu dengan mendirikan satu pasar, namanya Pasar Manakhoh. Kalau teman-teman nanti jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, haji atau umroh, maaf, ziarah ke kota Madinah, maka teman-teman akan melihat di sana ada Pasar Manakhoh. Kalau sekarang sudah enak, ada tenda-tendanya, dirapihkan. Kalau dulu itu memang lahan yang luas, yang mana itu mirip seperti masjid. Jadi siapa yang datang, maka hari itu dia memiliki lahan yang dia tempati, sebagaimana nanti dia pergi, maka boleh ditempati oleh orang yang lain. Tidak boleh diusir, tidak boleh ditariki pajak, tidak boleh dipersempit. Maka ini jadi wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ada. Makanya kenapa perekonomian seperti ini harus ditiru, harus dicontoh untuk menghindari jeratan dari riba dan kelicikan. Makanya kalau kita lihat ya, pasar tumpah di masyarakat, tentu ya memang tidak sempurna, tetapi sudah sangat baik bagaimana masyarakat itu bisa berdagang tanpa sulit untuk memonopoli harga, tentu saja banyak pilihan, dan harganya bisa sesuai, tidak merugikan satu belah pihak. Itu banyak yang harus dikoreksi, tetapi kalau dilihat dari keadaan sekarang, ibaratnya ya, itu ibarat seperti pasar tumpah. Maksudnya pasar kaget. Oke. Kemudian Rasulullah membuat piagam Madinah. Jadi saat membahas piagam Madinah, yang paling utama dibahas bukan toleransi dahulu ya, tentu toleransi itu ada dalam ajaran Islam, tetapi ya, saat piagam Madinah itu disebut, maka Muhajirin dan Ansor itu jadikan satu kaum yang sama, yang berbeda dengan kaum yang lainnya. Jadi mereka adalah satu kaum, umat wahidah, umat yang satu, yang berbeda dengan umat yang lainnya, sehingga kita ambil pelajaran adalah bahwa persatuan itu didahulukan dalam perjanjian persatuan kaum muslimin itu
didahulukan dalam perjanjian tersebut, yang mana kalau ada perselisihan maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya di sini Rasulullah mendeklarasikan negara Islam dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya, hukum Allah sebagai hukumnya, Muhajirin dan Ansor sebagai rakyatnya, dan mereka punya kekuatan, mereka punya secara politik itu eksis dengan nyata, maka inilah negara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu bukan khalifah, karena definisi khalifah adalah pengganti. Khalaf yang kalau misalkan ada satu kartu atau satu benda apapun, kalau diganti maka di belakangnya ada sesuatu, maka ada disebut sebagai khalifah, sesuatu yang hadir setelahnya, penggantinya, atau mungkin kalau bahasa Inggris successor, bahasa Indonesia mungkin penerus, ya apapun itu penggantinya. Maka Rasulullah bukan khalifah, tapi khalifah adalah Abu Bakar, khalifatu Rasulillah. Nanti Umar disebut sebagai khalifati Rasulillah, begitu dan seterusnya. Jadi inti dari khalifah di sini adalah sebagai pengganti Rasulullah. Nah, dan tentu saja Rasulullah memimpin kota Madinah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Oh ya, terus terkait hukum, Rasulullah mengizinkan setiap masyarakat menggunakan hukum agamanya, tentu umat Islam dengan hukumnya. Orang-orang musyrik tentu belum diajak untuk berhukum Islam pada saat itu, karena masih banyak orang musyriknya. Orang Yahudi dengan hukumnya. Jadi ketika ada pezina dari satu anak petinggi dari orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, mereka bertanya terhadap hukum apa yang harus dihukum kepada orang tersebut. Ada banyak alasan kenapa orang Yahudi itu bertanya pada Rasulullah, karena dalam syariat Yahudi itu berat hukumannya, dicoret-coret wajahnya lalu dirajam. Kemudian melihat syariat Islam ternyata banyak diringankan. Melihat Rasulullah itu adil. Jadi mereka tuh mencari alasan supaya hukumannya mudah intinya. Ternyata Rasulullah tidak memberi kemudahan, dan dalam hukum Islam juga sebenarnya sama ya, untuk pezina yang sudah menikah itu dan ada saksinya itu dirajam, dihukum mati dan dilempari batu. Dan ternyata Rasulullah malah menyerahkan hukumnya kembali kepada Alkitab yang ada bacaannya, dicoret-coret wajahnya, dan juga harus dihukum rajam juga. Jadi sebenarnya ada, namun orang Yahudi tetap tidak mau melaksanakannya. Tapi intinya adalah bahwa Rasulullah memperlakukan hukum Alkitab sebagaimana orang-orang Yahudi. Ini sedikit pengetahuan bahwa dicoret-coret wajahnya itu biasanya dengan arang. Kalau dalam hukum Belanda itu hidungnya dicoret dengan arang sampai belang, makanya disebut hidung belang. Nah, itu salah satu sejarah dari penyebutan hidung belang. Kalau dalam dulu penjajah Belanda itu mencoret wajahnya karena memang ada dalam hukum Nasrani juga seperti itu. Begitu ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai materinya. Jadi intinya adalah Rasulullah di saat sampai ke Madinah adalah membangun masjid sebagai pusat peradaban, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat ibadah, sebagai pusat segala kegiatannya. Kemudian membangun pasar Manakhoh untuk terbebas dari belenggu perekonomian Yahudi. Kemudian membuat piagam Madinah sebagai sebenarnya deklarasi dan persetujuan untuk melindungi Madinah bersama-sama. Baik, ada pertanyaan, kita lihat. Nah, apakah pasar yang dulu pertama kali dibangun oleh saat ini masih ada, atau misal daerah tersebut saat ini kondisinya seperti apa? Ya, kalau teman-teman searching di YouTube akan dilihat ya, saya lihat ya, yang saya lihat itu sepertinya sudah diaspal, ada tenda-tendanya di dekat Masjid Nabawi, dan luasnya masih dijaga. Tempatnya juga makin dibikin tenda supaya tentu lebih disiplin, supaya lebih rapi. Dan tadi bahkan teman-teman kalau misalkan ingin berdagang di sana, tentu mungkin tidak sembarang duduk ya, ada izinnya terlebih dahulu. Cuman tentu saja kalau tidak menyalahi syariat, ya diizinkan untuk hadir di sana, duduk di sana, menggelar dagangan di sana, lalu tidak boleh diusir kecuali memang sudah waktunya pulang, sudah malam, sudah waktunya untuk sudah ini ya, kalau malam kan pulang, maka ya bisa berdagang di situ. Ibarat masjid.
namanya masjid kan kita kalau punya tempat sholat, tempat kita biasa sholat, kita datang, tidak boleh kita diusir, kecuali memang kita sudah pergi, maka kita boleh diambil tempatnya oleh orang lain. Begitu pula dengan pasar manakhoh, yang mana pasar tersebut juga dilarang ada pungutan apapun di situ. Dijaga oleh pemerintahnya sampai sekarang dan masih ada sampai sekarang. Makanya kenapa menarik bahwa dalam perekonomian Islam ya beginilah perekonomian gitu kan. Seharusnya seseorang itu bebas berjualan, bebas membeli, tentu bukan barang-barang yang haram, barang-barang sesuai dengan syariat. Juga tidak boleh dipersulit baik secara tidak dipajak, tidak boleh ada transaksi yang riba, transaksi yang menyalahi syariat. Baik, itu pembahasan untuk hari ini. Kita sedikit bahas masalah soalnya. Soal yang pertama, apa nama kota Madinah sebelumnya, yaitu Yastrib ya. Apa peran unta Rasulullah saat baru tiba, maka menentukan lokasi Masjid Nabawi, di mana Rasulullah tinggal pertama di rumah Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid. Kemana arah awal Masjid Nabawi dibangun? Ke arah Baitul Maqdis. Siapa yang tinggal di Masjid Nabawi? Itu Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu orang yang jauh, yang datang pada Rasulullah hijrah ke Madinah untuk belajar Islam. Sampai Madinah tidak punya siapa-siapa, tidak punya harta apa-apa, sehingga mereka tinggal di Masjid Nabawi dan ya makannya dari pemberian orang-orang. Di mana Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik, jumlahnya kurang lebih 90 orang ya. Apa yang dikerjakan Muhajirin di Madinah? Oh ya, Rasulullah melarang orang-orang Mekah untuk berkebun dan melarang orang-orang Yastrib untuk meninggalkan kebunnya, dengan tujuan supaya jangan sampai keahlian perdagangan mereka ini terbuang atau tidak terpakai, karena dalam Islam perdagangan itu sangat penting. Dakwah mudah disampaikan melalui jalur perdagangan. Kemudian apa nama pasar yang dibangun Rasulullah? Manakhoh. Berapa orang? Kurang lebih 90. Apa yang dilicik dalam perdagangan karena dianggap tidak bisa baca tulis. Alhamdulillah, itu bahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ibrohnya. Mari kita bersalawat dulu kepada Rasulullah dengan salawat yang telah diajarkan, itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua ya dan seluruh kaum muslimin lainnya kita bisa reuni di surga Firdaus, Firdaus al-A'la, surga yang paling tinggi, paling tengah, puncak segala surga, sumber mata air segala surga di bawah arsy-Nya Allah, bersama Rasulullah kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Kita semua bisa reuni dan nanti bercerita bahwa dulu kita pernah bermajelis ilmu bersama di majelis Daurah Sirah Nabawiyah online ini. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.